Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa iladihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina bi auladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنشنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah baris kedua dari bawah, halaman 191, halaman 191 baris kedua dari bawah. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita bersabda, lau jaa qailu la ilaha illallah shadiqan bi qurabil ardi dhunuban la ghafarallahu lahu dzalika. Artinya, jika nanti pada hari kiamat datang orang yang mengata la ilaha illallah padahal keadaannya sebenar-benarnya, maksudnya shadiqan, mukhlisan, dengan sepenuh bumi orang tersebut membawa dosa, akan dosa itu maksudnya membawa dosa, sahibak bumi membawa dosa. Tapi orang tadi mengucap la ilaha illallah mukhlisan atau shadiqan, benar, niscaya walaupun yang dibawanya tadi hibak sabumian dosanya aja, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala baginya akan demikian itu, akan seluruh dosanya. Nah, jadi mengucap la ilaha illallah lalu mati padahal sebelumnya tadi hibak menggawi dosa aja, maka di akhirat kaina dosanya tadi diampuni oleh Allah. Tapi ini kada mudah lah, kada mudah. Kalau orangnya lagi di dunia memang kada mau bertaubat, bahkan meremehkan lawan maksiat, bahkan wani menantang Tuhan, nah ini kena sulit mengucap la ilaha illallah walaupun berencana, kena kurencana akan dia baca la ilaha illallah. Tapi inya kada bujur-bujur menuntut ilmu la ilaha illallah, kada dituntutnya apa yang disuruh Allah kada digawinya, lawan Rasulullah jauh, nah ngalih mengucap la ilaha illallah. Jadi ini kada kawa diusahai dengan perencanaan kita. Nah, perencana hendak mengucap la ilaha illallah ketika sakaratil maut, kada bisa. Yang bujur itu kita melaksanakan sabab-sabab supaya kita mudah kaina mengucap la ilaha illallah. Nah, sabab-sabab itu yang kita gawi. Kenapa orang tuh menjadikan mudah ketika sakaratil maut mengucap la ilaha illallah? Banyak sebabnya. Di antaranya katujuh baca salawat. Di antaranya dekat dengan para ulama, para habaib, mencintai, membesarkan. Di antaranya katujuh menulungi orang-orang Islam. Katujuh menulungi itu diantaranya mempermudah. Itu sifat pemurah nih, itu mempermudah kita mengucap la ilaha illallah. Pemurah baik dengan harta maupun dengan tenaga maupun dengan pikiran. Jangan sampai kita kada umpatan di bidang urusan agama Allah Ta'ala. Asal kita terlibat baik dari sisi manapun, maka kita dimudahkan oleh Allah mengucap la ilaha illallah. Apalagi diantaranya kita mengusahai dengan belajar akan makna kalimat la ilaha illallah. Pelajarannya itu bab sifat 20. Jangan kita kada belajar sifat 20, sebab itu mawarisi su'ul khatimah. Orang yang kada belajar sifat 20 sulit karena waktu sakaratil maut mengucap la ilaha illallah. Nah, ciri orang yang ada paham sifat 20, mulai bangun guring sampai guring, aur-aur pusang je pikirannya. Mungkin ada pusang sedih tuh, mungkin ada sedih bamamai, menyarik-nyarik. Itu aja gawiannya sehari semalaman, maka itu aja. Ini ciri orang itu belum paham sifat 20, kada belajar. Bila sarik benar lawan makhluk, tadinding mahjub dengan Allah.
mudah tersinggung dengan makhluk, menganggap dengan makhluk, menyimpan permusuhan dengan makhluk. Ikam jah sampai kena sampai kiamat ku ingatakan dosa ikam itu jah. Pinanya pina kayak harat padahal ungol. Pinanya pina kayak harat sampai ke mati kada ridho aku aja. Pinanya kayak bujur padahal ungol. Ada bujur nang itu. Ini orang kada pinandu dengan Allah. Kenalnya hanya dengan makhluk. Ketika makhluk berbuat salah, berbuat zalim lawan inya, jadi dendam hatinya. Nah, padahal makhluk berbuat salah, berbuat zalim lawan inya itu didikan Allah untuk melatih kita sabar kada. Jadi Allah tuh ada bisi tujuan, muntung orang tuh menyembati kita tuh Allah yang maulah sebagai ujian bagi kita. Ya Tuhan, nyawa hendak dapat pahala sabar. Nah, aku ulahkan muntung si adul menyembati nyawa. Nah, kalau kita kada sabar berarti kada lulus ujian, bahkan sarik, bahkan tersinggung. Nah, siapa yang salah? Bukan salah bunda yang mengandung. Siapa yang salah? Kita kada belajar sifat 20, bujur-bujur belajar. Sehingga orang yang sudah bujur belajar sifat 20 sampai tamat, berapa kali tamat kah? Sampai paham, sampai inya mengerti ikhlas. Ikhlas persis sifat 20 lah. Lain yang aku ikhlas saja tuh lain tuh. Nah, maka orang tadi seandainya ini jar guru bahari lah, seandainya inya ketika meninggal dunia, hendak meninggal dunia tuh kada mengucap mulutnya la ilaha illallah, tapi inya sudah paham sifat 20, dakhalal jannah tetap dighairi hisab, walaupun mulutnya berdiam, karena zikir itu hanya bukan sebatas kata-kata. Nah, asalnya paham, asal paham sifat 20, ketika dia berbijim mata la sunnah dipanjangi laknya ninto, bukan kitab tangkihul kaul. Barang siapa memanjangi laknya lah sakalnya takam kalawasan diperkirakan juga supaya jangan yang heng, diperkirakan juga. Maka tuh 40.000 kah 4.000 kah dosa diampuni memanjangi lah ya. Apalagi ketika waktu kita menyambat la itu simpun sudah 50 aqaidul iman yang terkandung dalam kalimat la gitu, yang disebut ada jurusannya istighna, ada jurusannya iftikhar. Nah, pakai iftikhar ya ada belajar bang, udah tahu Jadi jadi guru bahari walau mulutnya berdiam mati, tapi orang ini ahli sifat 20, dakhalal jannata bighairi hisab. Nah, mana sambungannya tadi nih? Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairah tak, boleh juga dibaca ya Aba Hurairatin, boleh juga nahunya. Ya Aba Hurairah tak, laqinil mauta syahadata alla ilaha illallah fa innaha tuhdimud dunuba hadman. Qultu ya Rasulullah hadza lil mauta fa kaifa lil ahya, wa qala alaihi salam hiya ahdamu wa ahdamu. Artinya, hai Aba Hurairah, talkinkan olehmu akan segala mayit yang sudah meninggal nih, talkinkan. Nah, ini dasarnya nih kita betalkin yang dikubur nih tuh, akan kalimat syahadah la ilaha illallah. Maka bahwasanya kalimat la ilaha illallah tersebut meruntuhkan segala dosa. Nah, Nabi memadahi. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ajaib benar, dahsyat benar, menghapus dosa-dosa. Kataku ya Rasulullah, maka Abu Hurairah bertakun, wahai Rasulullah, ini bagi segala mayit sajakah? Maka betapa bagi orang yang hidup? Mun orang yang hidup bang kayak apa? Membaca la ilaha illallah nih, ini kan untuk yang si mati nih. Yang hidup bang, maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terlebih menggugurkan akan dia dan terlebih menggugurkan akan dia. Jan Nabi makin nyai lagi, mun yang hidup membaca lebih menggugurkan dosa, lebih menggugurkan dosa. Arti menggugurkan itu menghapus, bersih sudah, gawi pulang dosa. Ada apa-apa jangan menyerah, jangan asal jangan berniat hendak menggawi pulang.
Jadi bah kita minta ampun lawan Tuhan, bertaubat, beristighfar, menggawi kebaikan. Nah, jangan ada berniat menggawi aja. Suatu hari tagawi pulang, minta ampun pulang. Oh sekalinya tagawi pulang, minta ampun pulang. Mahulut-hulut Tuhan lah ada yang mahulut Tuhan berencana anak menggawi, itu mahulut-hulut. Berencana, kita ini kan ada berencana, cuma tagawi pulang. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Jangan putus asa dari minta ampun. Karena Tuhannya iblis, setan bisa kena masuk was-was. Ya setan nyawa tuh jangan dirabel aja taubat tuh. Bagun-bagun menggawi ya kena setahun sekali aja bertaubat. Sebab nyawa ini kena bulan kena menggawi pulang, bulan kena menggawi pulang. Setahun sekali kalawasan aja kita. Ayo barang sebulan sekali barang dia malaikat bertaubat. Si iblis bertaubat sebulan sekali aja. Sebab nyawa jangan menggawi pulang. Nah iya tuh kena ada anggapan tuh lebih baik bakaina aja bertaubat sekali mahadang Tuhan. Mun andom ini kena masih menggawi terus dosa. Mahadang Tuhan. Sekalinya isuk meninggal dunia sidin. Padahal belum bertaubat, berhasillah iblis menipu orang tersebut. Mati dalam keadaan kada bertaubat, padahal menggawi maksiat tadi nih. Karena ia mahadang kaina pang bertaubat, lalu mati. Nah matinya membawa dosa. Ini yang diadab nih. Jadi jangan dikira dosa itu menjadikan kita diadab oleh Allah, kada, bukan dosa yang menjadikan kita diadab oleh Allah. Karena banyak orang berdosa tapi kada diadab oleh Allah. Kenapa orang ini meninggal dunia dikubur diadab, di akhirat diadab, masuk neraka? Karena kada sampat minta ampun. Ada sampat minta ampun. Jadi jangan hakun bila dibisiki iblis, dibisiki setan, nyawa kaina aja. Seminggu sekali barang ya iblis. Kita kada tahu sampai kada umur seminggu kaina. Kada tahu. Nah, apalagi aku kena mahadang Tuhan aja, kuno lihati. Bahuban mahadang Tuhan apabila untak ini pada umur pian kil 70 tahun mahadang Tuhan aja perasaan nom. Nah, jadi kita jangan putus asa dari rahmat Allah, bertaubat. Nah, tetap walaupun kita menggawe maksiat, tetap berwirid. Jangan ampih berwirid, jangan tabuwirid. Suatu hari kaina barakat wirid, kita kena dijadikan Allah orang yang mahfud, dipelihara dari maksiat, barakat wirid. Nah, itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi dakhala al-jannata. Nah, artinya barang siapa mengata la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah, padahal mukhlishan itu isim fa'il jadi hal. Padahal dia keadaan hatinya tadi ikhlas. Padahal ikhlas daripada hatinya, niscaya masuk ke dalam surga. Dakhala tu fi'il madi, artinya pasti masuk surga asal mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan, ikhlas. Arti mukhlisan di sini akhlasa yukhlisu bahwa mukhlis, hatinya tadi sudah dibersihi dari yang lain selain Allah. Di hatinya tadi bujur-bujur al-qalbu baitullah, yang lain dari Allah ada di hatinya. Nah ini disebut mukhlisan naranya. Bahkan inya beramal ibadah kadada yang dituju selain dari semata-mata menjunjung perintah Allah, itu disebut bersih hatinya. Mukhlisan, hatinya sudah dibersihi dari tujuan-tujuan duniawi waktu beribadah. Hatinya sudah dibersihi dari agyar. Apa itu agyar? Ghairullah, selain Allah. Nah ini kada kawan langsung kayak ini bang, kada paham dulu. Jadi orang ingat laman Tuhan tuh ada 3 level, ada 3 derajat. Derajat pertama yaqzah, sadar diri. Derajat yang tertinggi pada yaqzah hudur. Nah hudur ini disebut musyahadah darahnya. Derajat yang tinggi dari hudur ghaibah. Nah kita kada usah dulu memandir ghaibah, hudur, yaqzah aja tuh ada di hati yaqzah. Yaqzah ini kesadaran hati bahwa kita la haula wala quwata. Nah kesadaran itu kada bisa datang dengan sendirinya. Kesadaran itu hasil dari paham, mengerti ya kita.
Bila melihat, oh paham mai ulun Tuhanai, nah paham nih nah. Bila bade dengar paham, bila bade rasa paham, bahwa seluruh yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, seluruhnya nih tuh seluruhnya ada ketinggalan kebaikan Allah, anugerah dari Allah. Paham narannya, termasuk dari ujung rambutnya sampai ujung batisnya, luar dan dalamnya, seluruhnya nih tuh kebaikan Allah. Maksud kebaikan di sini kebaikan milik Allah. Kita bang mulai bahari wah ini sampai ke ina ada pernah berisi apapun. Nah itu disebut paham narannya. Nah paham ini pun kada paham dengan sendirinya, hasil belajar sifat 20. Nah, apabila wajibnya belajar sifat 20, ulama memadahkan buka kitab Risalah Muawanah. Ketika sudah balik, ini sudah wajib paham makna 2 kalimat syahadat. Jadi ketika dia mengucap la ilaha illallah, minimal ada di hati kesadaran. Apa yang disadarinya? Bahwa ternyata dirinya tadi adalah miliknya Allah. Seluruh alam, seluruh makhluk tetap menjadi milik Allah selama-lamanya. Nah, itu mulai balik sudah itu disuruh. Balik, arti balik itu bila laki-laki keluar supermi sudah balik tuh. Kalau perempuan datang bulan haid balik sudah, maka wajiblah abah mamanya atau walinya menanamkan ke dalam hati si anak akan makna la ilaha illallah, kesadaran nanak. Lajari sifat 20, besi anak 10 banyak loh, bini pang 4 kisahnya nih, anak 10 hitung aja rai berkumpulan berataan, oh yang abah mengambil besurban, yang abahnya bagamis batungkat bejasa tungkat bang semalam tasbih karena bejasa 2 kali dibawa tasbih, jika kalau ngakan sabuting di tangan sabuting, perkumpulan berataan sini aja, anak pian juga berataan, kumpulkan sih berataan pengi yang adol, yang amat, yang anang seluruhnya kumpul berataan. Nah, bini kumpul berataan. Jadi ujar yang bini apa garang ini pinang buang parangai kah? Ada aku hendak melajari lawan bubuhan berataan supaya belajar sifat 20. Oh. Abahnya wajib dong kayak itu. Jangan sampai tadahulu dunia yang masuk ke otak anak kita. Harus wajib Allah dahulu yang masuk ke otak anak. Setelah ini balik. Nah, amun belum balik belum ada masalah itu. Nah, lajari nakaina sifat 20 tuh nakain kini. Nah, masa malaman ini wujud. Kena esok pulang hidam. Esoknya pulang baka sampai kepada mengenal sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk ada 3 nakai. Pertama, makhluk itu hudusul alam bi asrih. Yang kedua, makhluk itu la ta'thira li syai'in minal kainat bi tab'ih. Yang ketiga nakai makhluk itu sifatnya sifat wajib bagi makhluk nih, yaitu la ta'thira li syai'in minal kainat bi quwwati. Pahamlah nak, ada paham bahaya. Makanya jalo sarik atau abahnya tuh kada. Nah, penyarikan guru tauhid kayak apa? Ada boleh penyarikan. Tapi guru tauhid tapi penyarikan. Dari nak ya, mau lu pina menjadi celing amat tuh. Makhluk ini asalnya kadada nakai. Asalnya kadada kita ini nah 50 tahun yang lalu kadada kita nih. Ayo aja penyengakan kah, karena di sini ada yang umur 90 tahun ya kalau. Nah, 100 tahun yang lalu kita nih kadada di sini. Kaina pulang 100 tahun kaina kadada juga kita di sini. Bila ada hantu tuh. Nah, jadi kita ini nak asalnya kadada, hudusul alam. Seluruh alam asalnya kadada. Bahkan apa kita ini ada bah? Nah, diadakan naham nakai. Diadakan asalnya kadada, sekarang diadakan. Wajib kita bersih keyakinan, beretikat asalnya makhluk kadada. Nah, imbah itu nakai itu sifat makhluk yang pertama. Sifat makhluk yang kedua nak dengarin nak dia. Wah, ada yang guring si ikong untuk pilas pian tuh ikong. Nah, pian pilas ikong. Dengarin nak ini wajib dengarin nak itu. Buat yang bini yang keempat menguliat pulang aja. Maka betapa di dada pulang bini keempat emak menggoda banar. Jadi ujar yang abah tadi nih sifat wajib bagi makhluk yang kedua
ini wajib pada akal. Nah, belajar kita wajib pada akal, wajib itu macam-macam. Wajib pada akal, wajib nakai makhluk ini jatnya makhluk nih la ta'sir, kada memberi bakas, kada bisa mendatangkan hasil, kada kawa baulah nakai. Jatnya makhluknya kada kawa baulah. Tuh sifat makhluk yang kedua. Sifat makhluk yang ketiga nakai kuatnya yang ada di makhluk ini, sifat kuat yang ada di zat makhluk. Makhluk itu seluruhnya alam semesta seluruhnya yang lain dari Allah Ta'ala makhluk, sifat kuat yang ada di zat makhluk ini kada memberi bekas juga nakai. Kada memberi bekas. Nyamuk tuh makhluk kada nak. Inggih makhluk. Nah, maikut paha nyawa habang. Nah, sedangkan habang itu bakas nakai. Nah, kita wajib beretikat lain gawian nyamuk nakai. Wajib kita beretikat jangan sampai nyawa bersari-sari lawan nyamuk, lain gawian nyamuk. Habang itu yang seikung pulang ulun baik kada digut nyamuk nah kada ada habang tapau pian tampar pahanya habang juga, makanya nak izin bapandir bila aku memadahi bemamai pulang guru tauhid. Nah, habang paha yang anak ini tampling nah tuh naknya habang tuh nah, yang habang itu nah lain gawian abah nah kayak. Nah, kenapa bah lain gawian pian? Karena abah ini asalnya kadada satu, zat abah kada bisa menghasilkan sesuatu, sifat kuat yang ada di diri abah kada bisa menghasilkan sesuatu. Nah, habang itu sesuatu narannya. Kita yakin dulu nakanya bahwa sesuatu itu apapun terjadinya, bergeraknya, berdiamnya seluruhnya bukan gawian makhluk. Karena kita sudah binando makhluk berisi sifat tiga. Pertama asalnya kadada, zatnya yang diadakannya asalnya kadada pun kada memberi bekas, la ta'sir. Imbah itu sifat kuat yang ada di zat itu pun kada memberi bekas juga. Itu aslinya kita nakai. Oh ya kabah ya. Berarti yang selama ini ulun kawa berjalan, berduduk, buka, bermamainan, sembahyang, belanja, itu nah apa bah? Ditolongi Allah aja nakai semata-mata. Kebaikan Allah saja semata-mata, anugerah Allah semata-mata. Mun kita aslinya kada pernah dari dahulu wah ini sampai kaina kada pernah kawa apa-apa nakai. Yang seluruhnya ini yang nyawa lihat nih nah, yang nyawa dengar seluruhnya habis kebaikan Allah jibarataan. Kaitulah bah nakai. Jadi nyawa ingatakanlah bila dagagawi pasang di hati lain gawianku, lain gawianku. Nah, abah malah jadi anak nang itu. Lain gawianku, lain gawianku. Suatu hari yang anaknya nih mancuntan dompet abahnya. Panjang kisahnya nih. Panjang kisahnya. Konyok-konyok yang abahnya si guru tauhid nih. Ini bongol bandar ini siapa yang mancuntan ini yang ada si Adol, Anang atau Amat? Siapa lagi? Mun parasaku bisa Adol saku nih ya. Bamamai pulang guru tauhid. Nah, ada apa-apa biasa aja. Bamamai, maka bila bamamai ini setaharian tuh bang. Nah, sekalinya ketahuan oleh yang bini serbujur Adol yang mencuntan. Bamamai yang abah tadi nyawa ini masih mencuntan. Kada tahu di bahasa, kada tuh duit kuitan mencuntan juga. Lain gawian ulun bahai. Nah, tak kalah guru tauhid. Nah, itu salintas saja tuh. Ada ilmunya yang wajib kita kaji nih tuh. Supaya kita bila Allahu Akbar kita sadar, walaupun kita sembahyang 1000 rakaat sehari kita sadar tetap kita hina. Kada pernah kita keluar dari wilayah hinanya diri kita. Nah, sadar bahwa kita hina itu hasil dari etikat yang bujur. Apa etikat yang bujur? 3 tadi itu nah. Aku asalnya kadada, adanya pun diadakan. Zatnya yang ada kada memberi bekas, sifat kuat yang ada zatnya ini kada memberi bekas juga. Berarti kada kau apa-apa. Berarti seluruhnya ini kebaikan Allah. 2 rakaat tadi urang, 1000 rakaat tadi urang, kebaikan urang, bukan kebaikanku. Maka aku tetap hina, kada layak dipuji. Yang bujur aku wajib memuji Allah karena yang baik ini Allah lain aku. Nah, sadar narangan itu walaupun level yang pertama wajib ada di hati itu. Nah, waktu kita sadar lalu kita mengucap,
kita jelmakan kesadaran kita dengan ucapan la ilaha illallah. Nah ini kena yang menghapus seluruh dosa, yang mendeluur masuk ke surga bighairi hisab. Harus lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulal la ya tu tak tu baris di atas lo. Nah, turnakan tak 2 biji ke tu ke bawah, gisir sedikit, ambil dengan sirit tatak jika ke bawah. Jadi tak tu titik 2 di atas, pindah ke bawah. Nah, la yadkhulanna al jannata kullukum illa man aba wa syarida anillahi syardal ba'iri an ahlih wa qila ya Rasulullah man alladhi aba wa syari wa yashradu. Itu ada huruf ya lah, man alladhi ya'ba wa yashradu anillah. Qala Rasulullah man lam yaqul la ilaha illallah. Fa'aksiru ya Nabi, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum wa bainaha fa innaha kalimatul tauhid wa hiya kalimatul ikhlas wa hiya kalimatul taqwa wa hiya kalimatul thayyibati wa hiya da'watul haq wa hiya al-urwatul wusqa wa hiya thamanul jannati. Nah, panjang ini gelarnya la ilaha illallah tuh banyak benar anunya, pangkatnya tuh. Nah, artinya sesungguhnya masuk ke dalam surga oleh sekalian kamu. Nah, Nabi memadai nyawani je Nabi berkaan masuk surga, ada yang bertinggalannya, kecuali melainkan orang yang enggan masuk surga dan lari daripada Allah, menghindar berpaling daripada Allah, seperti larinya unta daripada ahlinya, daripada pemiliknya. Ampunnya unta, untanya buka sekalinya daripada pemiliknya. Nah itu aja yang bisa ditimbak tak dikiau unta oleh pemiliknya, kada hakun buka, diberi kesempatan kiau pulang kada hakun, ya timbaknya oleh ampunnya tak. Nah asal mau baparak aja selamat. Maka sembah sahabat ya Rasulullah, atau sembah tuh bertanya sahabat, wahai Rasulullah, siapa mereka itu yang enggan dan lari daripada Allah itu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia yaitu mereka yang tiada mau, tambahi mau, yang tiada mau mengata la ilaha illallah. Kada mau mengata la ilaha illallah. Jadi kita hati-hati walaupun KTP kita Islam, tapi muntung kada tapi suah mengata la ilaha illallah. Maigau aja duit. Mengkada duit sugih orang la ilaha illallahnya sugih zikirnya sugih kayak itu kayak apa? Maka banyakkan olehmu. Nah jadi jar Nabi asalinya mau baparak dengan Allah dengan mengucap la ilaha illallah masuk surga. Maka jar Nabi banyakkan oleh kamu daripada mengata la ilaha illallah dahulu, arti dahulu itu sebelum daripada mendindingi antara kamu dan antaranya la ilaha illallah, artinya sebelum wafat, sebelum meninggal dunia. Tampulu, nah bahasa Banjar itu tampulu kita muntung kawa ucapakan la ilaha illallah. Tampulu muntung kawa banganga bepandir ucapakan la ilaha illallah. Maka karena bahwa adalah ia kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat maisa'akan Allah. Jadi ketika kita sudah mengucap la ilaha illallah, habis sudah dalam pandangan kita seluruh makhluk seluruhnya tadi, dalam pandangan hati kita seluruh makhluk itu seluruhnya ada daya dan upaya melainkan hanya ditolongi oleh Allah. Dan yaitu kalimat ikhlas. Nah, amun kita sudah mengucap la ilaha illallah, bila kita beribadah kada ada lagi yang kita tuju melainkan keridhaan Allah. Ampih kita menuju dunia, masalah dunia yang datang itu terserah Tuhan. Apa ya kita berusaha, cuma hati itu jangan sayang kalau hati tadi ditujukan untuk menyasar dunia, sayang.
Amun sudah mengucap la ilaha illallah, sedangkan la ilaha illallah kalimat ikhlas, maka disuruh kita beribadah tadi murni semata-mata menjunjung perintah Allah. Ampi sudah, yang sampai ke tuha. Bila sembahyang duha, untingannya hendak sugih, untingan hati itu. Nah ini kan ikhlas nih. Maka sembahyang duha kita, amun tujuannya hendak sugih, ada pahalanya. Sepakat sudah para ulama, ada pahalanya. Kenapa ada pahalanya aja? Karena ada ikhlas. Nah maka kita belajar ikhlas. Ada kawa bujur-bujur ikhlas, mun kada jua belajar sifat 20 jua. Dan yaitu kalimat takwa. Nah la ilaha illallah kalimat takwa. Artinya arti takwa itu kita takutan lawan Allah. Karena Allah tuh berisi sifat yang ke-21. Bukan hanya 20, yang ke-21 jaiz. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Ta'ala berbuat sakahendaknya. Jadi waktu kita sembahyang Allahu Akbar, tetap kita takutan lawan Allah. Sebab Allah berbuat sakahendak sidin. Jangan rasa mudah kayak yakin sudah masuk surga, jangan. Apalagi sampai mempunis orang neraka, jangan juga. Nyawa tuh ada hadapan masuk neraka, ada hadapan masuk surga aja. Ada dari ciri. Mun aku nih hibak ciri masuk surga. Ya, ada boleh nang kayak itu. Berarti orang kada pindandu Allah bersifat jaiz. Dan yaitu juga kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah. Maksud kalimat thayyibah bila dibaca mendatangkan pahala yang banyak, maka disebut kalimat thayyibah. Dan juga yaitu dakwatul haq. Nah, pengakuan yang sebenar-benarnya. Jadi seandainya ada kalimat yang paling jujur, ada pertanyaan nih, apa kalimat yang paling jujur? Jawabannya la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling jujur. Kalau bangkina ujian nasional keluar soalnya nih tuh, nah itu jawabannya nih tuh, la ilaha illallah. Dan yaitu juga al urwatul wusqa, yakni perpegangan yang teguh. Nah, barang siapa berpegang dengan Allah lalu mulutnya mengucap la ilaha illallah, ini disebut perpegangan yang teguh sebenarnya, al urwatul wusqa. Dan juga yaitu la ilaha illallah adalah samanul jannah. Nah, samanul jannah yaitu harga membeli akan surga. Jadi harga surga nih itu la ilaha illallah. Tapi syaratnya tadi mukhlisan. Mukhlisan. Sedikit lagi lah. Bisa kah sudah? Sejam lagi nah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrat, 10 kali. Kanat lahu adlu raqabatin aw qala nasabatin. Artinya barang siapa mengata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, boleh ditambahi yuhyi itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, berapa kali? 10 kali. Sudah kita tadi baca lah. Niscaya adalah baginya menyamai pahala memerdekakan seorang hamba. Kada uyuh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil yaumi mi'atai marratin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lam yasbiqhu ahadun kana qablahu wa la yudrikuhu ahadun kana ba'dahu illa man amila bi afdhala min amalihi. Artinya barang siapa mengata la ilaha illallah di dalam sehari 200 kali. Ini uyuham nih jam 200 nih jah. Lalu pina asal lama pun golot tuh. Yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 200 kali, niscaya orang tersebut banyak isi pahala yang tiada mendahului oleh seseorang yang dahulunya. Yang dahulunya tuh kada kawa mengalahkannya, dan tiada mendapati akan dia oleh seseorang kemudiannya. Artinya orang bahari banyaknya pahalanya, orang kain napang banyaknya pahala, kecuali orang tadi membaca juga sama. Mun sama nah imbangan. Atau banyak orang bahari juga sekalinya. Kita 200, orang 1000. Nah, kata tapi kalah kita. Ini seandainya nih orang bahari ada bacaan yang lain aja dibacanya, orang kainannya pulang orang terkemudian nih ada bacaan juga yang lain juga, kita membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 200 kali. No, kita perbanyaknya pahala tuh kena.
Nah cuma orang sekalinya banyak berdosa orang, nah itu masalahnya. Nah maka tiada mendapati akan dia oleh seseorang kemudiannya kecuali melainkan orang yang beramal dengan afdal daripada amalnya. Ada lebih hebat dari itu, kalah ya kita. Nah dan lagi sabda Nabi SAW, man qala fi suqin, nah ini pasar penting benar. Nah kita ini kan bila keluar pasar ya kalau man qala fi suqin minal aswaq la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayiatin wa bana lahu baitan fil jannah. Nah ini aja yang dibawa bulik nah. Ya kalau artinya Nabi memadahi kita nah. Barang siapa mengata di dalam pekan itu pasar. Boleh sudah di pasar, boleh ketika kita melihat pasar, belum lagi di pasarnya. Nah kayak kita nih di halaman masjid sudah kelihatan pasar. Nah bagus sudah dibaca. Yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit bertambah wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Atau kalau dibaca itu boleh juga langsung aja wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niscaya dituliskan, disuratkan oleh Allah taala baginya 1000. Dapat maksudnya 1000? 1 juta. 1000-nya itu 1000 kali 1 juta. 1 juta apa? 1 juta kebajikan. 1 juta kebaikan kita dapat pahala. Dan dihapuskan daripada orang tersebut 1 juta kejahatan. 1000 maksudnya 1 juta kejahatan. Dan diperbuatkan, dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Nah, ada rumah di dalam surga bagi orang yang mengata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir mimpi tambah biyadil khair itu kada apa boleh jadi itu. Jadi bila melihat pasar baca sampai takan minto. Tapi kita bisa kada ingat rajin tuh ya kalau. Nah, bisa kada ingat. Nah, kada ingat salawat barang sakurang-kurangnya. Nah, itu. Ini yang diamalkan insyaallah ya Allah. Nah, kita sambung insyaallah. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم